Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mursyiddatul Aqidah dari kelas studi Al-Quran 6C. Saya akan menjelaskan tentang kemujizatan Al-Quran. Yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Ia juga merupakan satu-satunya kitab suci yang abadi di sepanjang zaman karena firman-firmannya sepenuhnya benar dan sempurna. Maka ia tidak mungkin terbatas oleh zaman. Oleh karena itu, Al-Quran selain merupakan kitab suci, ia juga merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak tertandingi sampai saat ini, yang di mata sejumlah pengamat barat sebagai suatu kitab yang sulit dipahami dan diapresiasi. Bahasa, gaya, dan aransemen kitab ini pada umumnya telah menimbulkan masalah khusus bagi mereka. Mengkaji masalah kemujizatan Al-Quran merupakan suatu hal yang cukup sulit, karena hakikat mukjizat itu sendiri tidak dapat dipahami melalui pendekatan ilmiah dan hanya dapat dipahami serta diterima melalui pendekatan iman. Di samping Al-Quran secara terus-menerus menantang semua ahli kesusastraan Arab supaya mencoba ditandingi. Namun, tidak seorang pun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Mereka bahkan tidak sanggup menirunya, karena Al-Quran memang berada di atas puncak yang tidak mungkin diunduhi. Dan Al-Quran memang bukan kalimat manusia. Namun demikian, usaha untuk memahami kemujizatan Al-Quran itu adalah salah satu cara untuk memahami keagungan dan keistimewaan Al-Quran, bahkan keautentikannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian mukjizat. Kata mukjizat itu secara bahasa berarti menjadikan lemah atau tidak berkuasa. Sedangkan secara terminologi, mukjizat merupakan sesuatu yang dapat melemahkan manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk membuat semisalnya, atau sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan dan menyalahi hukum sebab adat yang diciptakan Allah bagi orang-orang yang menyakiti Nabi, sebagai saksi atas kebenaran kenabiannya. Sementara menurut Quraisy Shihab, mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Mukjizat merupakan ciptaan Allah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan mengandung tantangan. Tantangan ini merupakan salah satu pembeda antara mukjizat dengan karomah. Pada umumnya, mukjizat para nabi dan rasul ini berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Misalnya, zaman Nabi Musa alaihissalam adalah zaman keunggulan tukang sihir, maka mukjizat utamanya adalah mengalahkan tukang sihir. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam adalah zaman kemajuan ilmu kedokteran, maka mukjizat utamanya adalah menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan dan orang yang berpenyakit wafat, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad adalah zaman keemasan kesusastraan Arab, maka mukjizat utamanya adalah Al-Quran, kitab suci yang ayat-ayatnya mengandung nilai sastra yang amat tinggi, sehingga tidak seorang manusia pun dapat membuat serupa dengan Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan sendiri dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan
kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Hal ini karena mukjizat Nabi Muhammad SAW di masa kebangkitan rasio adalah mukjizat akal yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk selama-lamanya, dapat mengatasi ilmu-ilmu orang yang hidup di zamannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci mengandung berbagai aspek kemukjizatan. Di antaranya aspek-aspek tersebut yaitu aspek bahasa, aspek syariat, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab karena adanya susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Mereka melihat Al-Quran memakai bahasa dan lafaz mereka, tetapi ia bukan puisi, prosa, atau syair. Sejarah telah mencatat bahwa Al-Quran turun di tengah-tengah bangsa Arab yang menggunakan sastra. Suatu kebanggaan bila ada di antara mereka terdapat seorang penyair dan sastrawan yang mampu merangkai kata-kata yang indah. Maka setiap tahun diadakan perlombaan syair, dan syair yang terpilih ditulis dengan tinta emas lalu digantungkan di dinding Ka'bah yang dikenal dengan Mu'allaqah. Dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang merupakan penuntun bagi umat manusia dan bukan merupakan karya sastra. Namun begitu Al-Quran diungkapkan baik dalam tuturan lisan ataupun tertulis, namun syair atau prosa yang mereka buat tidak mampu mengungguli ayat-ayat yang dikandung Al-Quran. Al-Quran tampil dengan bahasa sastra yang tinggi yang tidak tertandingi oleh sil-sil sastra yang ada sebelum dan sesudahnya. Di saat bahasa Arab telah berdiri tegak di hadapan para ahli bahasa dengan sikap menantang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran berikut ini. Menantang untuk membuat semacam Al-Quran secara keseluruhan. Dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 34 yang artinya, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Yang kedua, menantang untuk membuat 10 surat Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 13 yang artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Yang ketiga yaitu menantang untuk membuat satu surah saja semacam Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 38 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ijaz Al-Quran dari segi bahasa ini adalah bahwa Al-Quran turun dengan bahasa yang indah lagi menawan, yang mengandung ciri khas tinggi yang tidak terdapat pada kalangan apapun dan sastra apapun di kalangan kafilah Arab. Doktrin kemujizatan Al-Quran tidak hanya pada isi, melainkan juga pada kesusastraan. Secara umum terdapat pada hampir semua mazhab Islam dan telah mendapatkan suatu kedudukan dan pengakuan penting dalam berbagai bentuk penuturan dengan perhatian khusus terhadap hal itu. Yang kedua yaitu kemujizatan Al-Quran dari aspek syariat. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama dan syarat akan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sama manusia dan semua ciptaannya. Jadi hukum Islam yang mencangkup di bidang akidah, pokok-pokok akhlak, ibadah, dan perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli di dalam ayat-ayat Al-Quran. Keunggulan dan kemujizatan Al-Quran di bidang ini karena syariah yang terdapat dalam Al-Quran adalah
adalah syariat yang sempurna dan tinggi, melebihi dari syariat-syariat yang dapat pada kita terdahulu. Al-Quran berisi pokok-pokok akidah dan hukum-hukum ibadah, dasar-dasar utama etika, politik, dan sosial kemasyarakatan. Al-Quran mengatur cara masyarakat yang baik serta meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang lurus dan murni. Hal ini tergambar dari cara Al-Quran dalam menetapkan hukum, diantaranya yang pertama secara mujmal. Kebanyakan urusan ibadah diterapkan secara mujmal. Cara yang dipergunakan Al-Quran dalam menghadapi soal ibadah ini ialah dengan menerangkan pokok-pokok hukum saja. Demikian pula halnya tentang muamalah dunia. Al-Quran hanya mengemukakan pokok-pokok dan kaidah-kaidah saja. Perincian dan penjelasan hukum itu diserahkan pada sunnah dan ijtihad para mujtahid. Yang kedua yaitu agak jelas dan terperinci. Hukum-hukum yang diterangkan jelas dan agak terperinci adalah hukum jihad, undang-undang perang, hubungan umat Islam dengan umat lain, hukum-hukum tawanan dan rampasan perang. Ayat yang menjelaskan dasar hukum berjihad yaitu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 41 yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga yaitu jelas dan terperinci. Hukum-hukum yang jelas dan terperinci adalah masalah hutang piutang. Al-Quran menganjurkan untuk bersaksi ketika mengadakan jual beli dan hutang piutang. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Selanjutnya tentang makanan yang halal dan haram. Dalam urusan pergaulan sesama insan, Al-Quran mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah sesuai dengan firman Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang ketiga yaitu kemujizatan Al-Quran dari segi ilmu. Segi lain dari kemujizatan Al-Quran adalah isyarat-isyarat yang rumit terhadap sebagian ilmu pengetahuan alam telah disinggung Al-Quran sebelum pengetahuan itu sendiri sanggup menemukannya. Juga kemudian terbukti bahwa Al-Quran sama sekali tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan mutakhir yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Mengkaji kemujizatan Al-Quran dari segi ilmu bukan berarti Al-Quran dianggap kitab ilmu. Al-Quran bukan buku psikologi, bukan fisika, tetapi kitab budaya dari Irsyad, kitab tasyri' dan islah. Namun demikian, ayat-ayatnya memuat isyarat-isyarat yang cukup dalam dan pelik dalam soal psikologi, kedokteran, dan antropologi, yang mana hal tersebut menunjukkan keberadaannya sebagai mukjizat dan wahyu Allah. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang isinya syarat dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran juga membicarakan isyarat ilmiah dan ilmu kaumiyah seperti konsep-konsep dasar biologis, budaya tanaman, kegunaan air bagi kehidupan dan spesies, serta membicarakan fenomena-fenomena geologi dan reproduksi. Di antaranya tentang sebagian pembuktian ilmiah adalah terjadinya perkawinan dalam tiap-tiap benda. Orang berkeyakinan bahwa perkawinan itu berlaku pada dua jenis, yaitu manusia dan hewan. Kemudian datang ilmu pengetahuan modern dan menetapkan bahwa perkawinan itu terjadi pula pada tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati. Bahkan pada tiap-tiap benda yang ada di alam ini juga terjadi perkawinan.
sampai pada listrik sekalipun ada pasangan min dan plus. Demikian pula atom terdapat proton dan neutron yang masing-masing diistilahkan sebagai laki-laki dan perempuan. Penemuan sebenarnya telah didahului Al-Quran dalam banyak ayat seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 70, surat Yasin ayat 36, dan surat Al-Dzariyat ayat 49. Contoh pada surat Al-Dzariyat ayat 49 yaitu yang berbunyi artinya tiap-tiap sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan jantan dan betina. Mudah-mudahan kamu menerima peringatan. Cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan kita pengetahuan dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum